Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Senang sekali Bu Guru mendengar suara kalian. Nih, sebelum mulai pembelajaran, kita mulai dengan doa terlebih dahulu nih. Bu Guru minta tolong untuk Widi memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Widi karena sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bu Guru juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak karena telah mengisi daftar hadir yang Bu Guru kirimkan pada WhatsApp grup tadi pagi. Bu Guru lihat sudah ada beberapa siswa yang mengisi dan ada beberapa siswa yang tidak bisa hadir karena izin ada upacara adat. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya ya anak-anak. Bu Guru tidak lupa mengingatkan anak-anak untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan menerapkan 5M. M yang pertama, siapa yang mau jawab? Tangan. Ya, Mencuci tangan. mencuci Memakai masker. memakai masker, Memakai masker. Menjaga jarak. Menjaga mobilitas. menjaga jarak, Menjaga membatasi mobilitas. lagi, Mencuci tangan. mencuci tangan. Baik, terima kasih anak-anak karena kalian sudah ingat 5M ya, dan untuk selalu menerapkan 5M tersebut. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Mars Pancasila ya anak-anak. Anak menyanyikan bersama ya. Baik, silakan dinyalakan mic-nya semua. Untuk Terima kasih anak-anak. Anak-anak sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang kita akan mulai dengan tepuk PPK. Bu Guru minta tolong Nicholas, boleh ya nak untuk pimpin teman-temannya tepuk PPK. Silakan Nicholas. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. PPK, tepuk tangan untuk Nicholas dan tepuk tangan untuk anak-anak semuanya ya. Terima kasih banyak karena sudah aktif hari ini.
Sebelum mulai pembelajaran, Bu Guru mau mengulang lagi pembelajaran kemarin. Anak-anak masih ingat atau tidak ya? Sekarang Bu Guru mau tanya. Masih ingat kalian bilangan ini bagaimana cara membacanya? Minus. Masih, Bu. Dulu. Positif 20, Bu. Coba Amrit. Minus 20, minus 65, minus 40. Baik, coba Nicholas, bagaimana cara bacanya, Nak? Udah tahunya HP-nya mudah. Positif 20. Jadi, Positif 6. ada tanda apa di depannya? Coba Bu Guru minta tolong enggak, Nak? Tiga. Coba dibaca ini bilangan berapa? Baik. Coba Anggun, ini dibaca bilangan berapa, Nak? Negatif 20. Ya, benar sekali. Ada tanda negatif di depannya. Jadi dibacanya negatif 20. Sekarang coba Nova Jiwa, bilangan yang kedua. Bagaimana membacanya? Negatif 40. Bagus sekali ya. Selanjutnya, Nova Angga, bagaimana cara membacanya? Mohon maaf ya, Nana. Sepertinya koneksi Bu Guru sedang terganggu. Tunggu sebentar ya. Coba Nova Angga, bagaimana membacanya ini bilangan yang ketiga? Negatif 65. Ya, negatif 65 ya. Berarti anak-anak masih ingat dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui media PowerPoint, nanti anak-anak akan mampu menganalisis operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat negatif dengan benar. Melalui media PowerPoint juga, anak-anak akan mampu menganalisis operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat negatif dengan benar. Yang ketiga, setelah menonton tayangan video pembelajaran, anak-anak mampu memecahkan soal operasi hitung penjumlahan bilangan bulat negatif dengan tepat. Selanjutnya, setelah menonton tayangan video pembelajaran, anak-anak mampu memecahkan soal operasi hitung pengurangan bilangan bulat negatif dengan tepat. Selanjutnya, melalui penugasan yang diberikan pada LKPD, anak-anak mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang terakhir, melalui penugasan yang diberikan pada LKPD, anak-anak mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Sekarang Bu Guru mempunyai sebuah gambar dan tulisan. Bu Guru minta tolong untuk Widi membacakan teks berikut ini. Silahkan Widi. Ya, Bu. Gambar di samping memperlihatkan Andi yang sedang menyelam di Tubel, Kabupaten Karangasem. Mula-mula Andi menyelam sehingga 30 meter di bawah permukaan laut untuk melihat kawasan bangkai kapal USS Tebel yang terkenal sebagai salah satu tempat penyelam di bangkai kapal yang paling mudah diakses di dunia karena tersedia oksigen. Mulai Andi menipis. Akan ia berenang sejauh 12 meter. Dapat kamu menentukan Andi berada di kedalaman berapa sekarang? Ya, jadi Andi sedang menyelam di Tulamben Karangasem.
Mula-mula Andi menyelam hingga kedalaman di bawah permukaan air untuk melihat kawasan bangkai USS Liberty. Lalu persediaan oksigennya dia mulai menipis, sehingga dia berenang naik lagi sejauh 12 meter. Dapatkah anak-anak menentukan Andi berada dalam kedalaman berapa sekarang? Kalau soalnya seperti ini atau permasalahannya seperti ini, Jingga, apakah yang harus kita lakukan terlebih dahulu, Jingga? Melakukan penjumlahan operasi bilangan bulat positif dan negatif. Bagus sekali, Jingga. Luar biasa. Atau ada anak-anak yang lain? Coba Anggun, apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui di kedalaman berapa Andi sekarang? Dengan cara mencari selisih, Bu. Mencari selisih, bagus sekali. Sudah punya dua pendapat yang berbeda. Ya, Bu Guru lanjutkan sekarang. Bu Guru akan menunjukkan 4 buah video untuk mengetahui cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Pertama, dengan menggunakan garis bilangan. Yang kedua, menggunakan koin positif dan negatif. Yang ketiga, memperhatikan tanda penjumlahan atau pengurangan bilangan negatif. Yang terakhir, menggunakan pola, ya. Bu Guru nanti akan memberikan kalian 2 buah lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan secara berkelompok. Untuk bisa mengerjakan secara berkelompok, silakan simak keempat video berikut ini. Kita mulai dengan video yang pertama. Silahkan disaksikan anak-anak. Contoh, 10 ditambah negatif 11. Langkah-langkahnya, kita buat garis bilangan terlebih dahulu. 0, kemudian bilangan bulat positif ke kanan, bilangan bulat negatif ke kiri. Titik awal berada di titik 0, posisi kata berada di titik 0. Karena 10-nya positif, maka meloncat ke kanan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat garis dari 0 ke 10 di atas, nilainya adalah positif 10. Ditambah negatif 11. Dari positif 10, kata meloncat ke kiri 11 kali loncatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita buat garis negatif 11. Kata berhenti meloncat di negatif 1. Maka 10 ditambah negatif 11 adalah negatif 1. Baik anak-anak, itu merupakan cara menggunakan garis bilangan. Sekarang Bu Guru mempunyai sebuah pertanyaan. Ya, silakan diperhatikan di layar. 5 ditambah negatif 7.
menggunakan garis bilangan. Silahkan dijawab, Bu Guru tunjuk ya. Silahkan Jingga, berapa jawabannya? Jawabannya adalah -2. Negatif 2. Sekarang Bu Guru bertanya kepada Nova Jiwa. Berapa jawabannya Nova Jiwa? -2, Bu. Negatif 2. Baik. Sekarang mari kita periksa bersama. Mulai dari titik 0. 0 lalu ke angka berapa, Nana? Ke angka 5. 5. Baik. 1. Silahkan di-mute terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah negatif 7. Negatif 7, maka lompatnya ke arah Kiri. kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berhenti pada negatif 2. Benar sekali. Berarti anak-anak jawaban Jingga dan Nova Jiwa. Tepuk tangan untuk anak-anak. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke video yang kedua ya anak-anak. Silahkan simak videonya. Gimana ya cara menggunakannya? Anak-anak ikuti sampai selesai ya. 3 ditambah negatif 4 sama dengan, pertama kita letakkan 3 koin positif. 1, 2, 3. Operasinya adalah penjumlahan. Berarti meletakkan atau mengambil? Betul. Kita meletakkan koin lagi. Koin apa yang diletakkan? Kita diminta meletakkan koin negatif. Berapa koin yang diletakkan? 4 koin. 1, 2, 3, 4. Di sini anak-anak perhatikan pada aturan sebelumnya bahwa jika ada pasangan koin positif dengan koin negatif, berarti nilainya adalah 0 atau netral, sehingga dapat kita buang. Kita memiliki 1, 2, 3 pasangan koin positif dengan negatif yang dapat kita buang terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sehingga diperoleh 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Baik anak-anak, sekarang kita coba satu soal latihan lagi. Ya. 4 ditambah negatif 2 sama dengan, silahkan Nova Jiwa sudah raise hand. Berapa jawabannya, Nak? Positif 2, Bu. Positif 2. Widi sudah angkat tangan. Silahkan Widi. Positif 2, Bu. Positif 2. Baik. Kita kerjakan anak-anak. Ada 4 koin positif. Ditambah, silahkan di-mute dulu. Ditambah dengan 2 koin negatif. Jika ada koin yang berpasangan, maka netral. Kita menemukan 1 dan 2 pasang. Maka sisanya berapa koin positif, anak-anak? 2. Berarti jawabannya adalah 2. Benar sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Kita lanjutkan ke video yang ketiga.
Silahkan disimak video yang ketiga ya, Nana. Dalam mengerjakan soal-soal berikut, Ibu Guru ingin menekankan 3 catatan ini agar lebih mudah. Yang pertama, jika tanda bilangan sama, maka dijumlahkan bilangannya. Cari selisih bilangannya. Artinya bilangan terbesar kurangi bilangan terkecil. Yang ketiga, ubah operasi pengurangan menjadi penjumlahan dahulu. Nah, yang ini nanti kita ubah menjadi penjumlahan dahulu. Kita kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 dahulu. Nah, untuk yang nomor 1, di sini tandanya berbeda. Yang satu positif, yang paling besar 10. Berarti 10 kurangi 8, yaitu 2. Nah, tandanya positif atau negatif, kita lihat dari bilangan yang terbesar. Di sini bilangan terbesarnya 10, tandanya negatif, berarti ikut. Sekarang nomor 2. Tandanya berbeda, berarti cari selisihnya. Yang besar kurangi yang kecil. 15 kurangi 9 itu 6. Tandanya untuk hasil ini, kita lihat yang paling besar itu 15, tandanya positif, berarti hasilnya juga positif. Kita ke nomor 3. Tanda bilangannya sama, sama-sama negatif. Kalau tanda bilangan sama, dijumlahkan. 15 tambah 7, 22. Tandanya, kita lihat bilangan yang paling besar, 15, tandanya negatif, berarti negatif juga. Sekarang nomor 4. Tanda berbeda, artinya selisihkan. Yang besar kurangi yang kecil. 60 kurangi 40 itu 20. Nah, tandanya kita lihat ternyata bilangan terbesar tandanya negatif. Berarti hasilnya juga negatif. Kita ke nomor 5. Tanda bilangannya sama, artinya dijumlahkan. 25 tambah 75 jadi 100. Tandanya yang paling besar ini 75, tandanya negatif, berarti negatif. Selesai. Kita coba kerjakan nomor 6 sampai 10. Kita tulis untuk angka pertamanya sama. Ini juga. Baik anak-anak, di dalam mengerjakan dalam video ini memperhatikan 3 buah catatan. Catatan yang pertama, jika tanda bilangan sama, maka dijumlahkan bilangannya. Jika tanda bilangan berbeda, maka dicari selisih bilangannya. Untuk operasi pengurangan, diubah terlebih dahulu menjadi operasi penjumlahan. Dari video yang sudah kita saksikan, sekarang mari kita coba untuk melakukan latihan. Baik, kita mulai ya. 30 ditambah negatif 20. Sama dengan catatan yang mana yang harus kita perhatikan? Amrita, catatan yang mana yang harus kita perhatikan? Silahkan. Tandanya, Bu. Tandanya, maaf guru kurang menambahkan negatif. Tandanya sama atau berbeda di sini, Amrita? Berbeda, Bu. Berbeda. Baik. Sekarang, jika tanda bilangan berbeda, maka dicari selisih bilangannya. Nova Angga, berapa selisih bilangannya antara 30 dan 20? Min 10, Bu. Negatif 10. Ya, selisih bilangannya dulu Nova Angga. Berapa selisihnya? 10. 10. Ya. Berapa selisihnya tadi, Anggun? 10, Bu. 10. Baik, sekarang kita perhatikan
tanda bilangannya lebih besar 30 atau 20 tanda bilangannya? 30. 30. 30 ya, berarti jawabannya sama dengan 30 yaitu positif. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti. Baik, bagus. Sekarang kita ke pengurangan. 7 dikurangi 13. Catatan yang ketiga, bagaimana catatan yang ketiga, Jingga? Ubah operasi pengurangan menjadi penjumlahan dahulu. Angka yang di depan itu perlu dirubah atau tidak? Tidak, Bu. Angka yang 13 baru kita ubah. Ya, betul sekali. Angka 7-nya tetap, lalu diubah menjadi penjumlahan. Angka 13-nya dirubah jadi angka berapa ya, anak-anak? Menjadi negatif 13. Bagus sekali, negatif 13. Sekarang baru kita perhatikan catatan yang pertama. Jika tanda bilangan sama, maka dijumlahkan bilangannya. Apakah tandanya sama? Berbeda, Bu. Berbeda, berarti catatan yang kedua. Jika tanda bilangan berbeda, maka dicari selisih bilangannya. Berapa selisih antara bilangan 7 dan 13? Negatif 6. Selisih Negatif 6, Bu. 6. Ya, sekarang kita lihat. Lebih besar bilangan 7 atau 13? 13. Berarti tandanya negatif. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah sampai ke video yang ketiga. Ya, sudah semua mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti. Sudah, Bu. Sekarang kita lanjut ke video yang keempat. Silakan simak video yang keempat ya, anak-anak. Kita akan belajar bersama Pak Ridwan. Siapa yang masih ingat Pak Ridwan? Saya. Ya, belajar matematika menjadi menyenangkan bersama Pak Ridwan. Sekarang kita saksikan ya. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perhatikan penjelasan berikut ini. Pada tabel penjumlahan, 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 3 ditambah 0 sama dengan 3. 3 ditambah negatif 1 sama dengan 2. 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Anak-anak, penjumlahan bertemu tanda negatif menjadi dikurang. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat tabel pengurangan. 3 dikurang 3 sama dengan 0. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 3 dikurang 0 sama dengan 3. 3 dikurang negatif 1 sama dengan 4. 3 dikurang negatif 2 sama dengan 5. 3 dikurang negatif 3 sama dengan 6. Nah, anak-anak, berarti pengurangan bertemu tanda negatif menjadi ditambah. Jelas ya? Bisa dipahami? Bagus. Bu Guru, mic-nya Bu. Baik anak-anak, terima kasih banyak karena sudah menyimak video. Menurut pola Pak Ridwan, penjumlahan bertemu tanda negatif menjadi operasi pengurangan. Ya, lalu pengurangan bertemu tanda negatif menjadi operasi penjumlahan. Ya, sudah dipahami anak-anak?
Sudah, Bu. Sudah dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Terima kasih. Kita sudah menonton 4 video. Bu Guru sudah mengirimkan LKPD ke kelompok kalian masing-masing. Bu Guru juga sudah membagi kelompok. Bu Guru bacakan ya. Kelompok 1, Jingga, Arista, Nova Angga, dan Puri. Kelompok 2, Anggun, Nikolas, Prema, dan Widi. Kelompok 3, Intan, Amrita, Indra, Nova Diwa, dan Zahwa. Dalam kelompok, kalian akan berdiskusi pada WhatsApp group. Yang pertama, susunlah rencana menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD. Diskusikan bersama kelompokmu dalam WhatsApp group. Dalam Zoom meeting berikutnya, tunjuk perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Bu Guru memberikan waktu 1 jam untuk berdiskusi bersama rekan satu kelompoknya. Nanti anak-anak akan berdiskusi dalam grup tersebut dan ada Bu Guru juga di dalam grup tersebut. Jadi jika ada yang belum kalian pahami, bisa tanyakan kepada Ibu Guru. Anak-anak akan kembali pada Zoom ini 1 jam lagi. Jadi pukul 11.35. Masih dengan link yang sama. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang anak-anak dipersilahkan keluar dari Zoom meeting. Baik, Bu. Bu Guru, Ya, saya boleh masukin dari grup, Bu. Soalnya HP saya rusak yang ini, Bu. oh nggih, boleh. Prema, nanti Bu Guru masukkan ke nomornya yang baru ya. Enggak, Bu. Rusak HP saya nih, Bu, sayapnya. Oh, nomor ibunya. Nggih, nanti Bu Guru masukkan. Nggih, sekarang anak-anak dipersilahkan keluar dari Zoom meeting. Selamat mengerjakan anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Bu. Terima kasih karena anak-anak sudah sangat aktif dalam bekerja kelompok ya anak-anak ya. Luar biasa sekali kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sangat luar biasa, semuanya aktif. Silahkan di-mute dulu. Baik. Sekarang kita mulai dengan tepuk semangat terlebih dahulu ya anak-anak. Bu Guru contohkan dulu. Tepuk semangat. 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 Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Kita bersama-sama ya. Silakan nyalakan mic-nya terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya. Silahkan di-mute terlebih dahulu. Nah, tadi kalian sudah bekerja kelompok mengerjakan LKPD. Sekarang Bu Guru minta anak-anak untuk mempresentasikan. Bu Guru mulai dari kelompok 1. Siapa yang akan mempresentasikan perwakilan kelompok 1? Saya, Bu. Jingga. Baik, Bu Guru persiapkan dulu nih.
Sebentar. Sudah terlihat, Jingga? Sudah, Bu. Yang lain boleh di-mute dulu selain Jingga ya. Baik, Selamat siang, Bu Guru dan teman-teman. Saya sebentar Jingga. Baik, silakan Jingga sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selamat siang, Bu Guru dan teman-teman. Saya mewakili kelompok 1. Nama-nama kelompok 1 yaitu yang pertama, Jingga Daniswara Prameswari, Niputu Puri Arsita Devi, Gede Nova Angga Dinata, Loh Putu Arista Dewi. Sekarang, Jingga akan mempresentasikan bab penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Mari kita baca soal tentang bab penjumlahan bilangan bulat negatif. Andi sedang menyelam di Tulamben, Kabupaten Karangasem. Mula-mula, Andi menyelam hingga kedalaman 30 meter di bawah permukaan air laut untuk melihat kawasan bangkai kapal USS Liberty yang terkenal sebagai menyelam bangkai kapal yang paling mudah diakses di dunia. Karena persediaan oksigen Andi mulai menipis, maka ia berenang naik sejauh 12 meter. Coba tentukan Andi berada di kedalaman berapa sekarang. Jelaskan caramu secara beruntut. Diketahui, Andi menyelam hingga kedalaman 30 meter. Andi berenang naik sejauh 12 meter. Ditanya, di kedalaman berapa Andi sekarang? Jawabannya adalah negatif 30 ditambah 12 sama dengan negatif 18. Dari penyelesaian soal di atas, dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu setelah menyelesaikan permasalahan, melakukan penjumlahan bilangan bulat negatif dapat dilakukan dengan cara mengurangi bilangan yang nilainya lebih besar dengan bilangan yang nilainya lebih kecil. Dengan catatan, tanpa memperhatikan tandanya, hasilnya berilah tanda sesuai dengan bilangan yang bernilai besar. Yang harus diperhatikan dalam penjumlahan bilangan bulat negatif adalah jika dijumlahkan kedua bilangan bulat tersebut saja, maka hasilnya diberi tanda sama dengan tanda kedua bilangan. Sekarang, Bu, mic-nya, Bu. Mic-nya. Oke, sekarang yang kedua Bu Guru persiapkan dulu ya, sebentar. Sinyal Bu Guru kurang bagus, mohon maaf. Yang lain tolong di-mute dulu selain Jingga ya. Silahkan Jingga. Sekarang Jingga akan mempresentasikan tentang bab pengurangan bilangan bulat negatif. Mari kita baca soalnya terlebih dahulu. Hamis mengunjungi Raja Empat di Papua. Ia di sana tidak lupa menyalurkan hobinya, yaitu menyelam untuk melihat surga bawah laut. Hamis menyelam sampai kedalaman 13 meter saat penyelaman pertama. Saat itu, Hamis menjumpai beberapa fauna laut, misalnya penyu. Kemudian, Hamis berpindah tempat dan kembali menyelam sampai kedalaman 25 meter untuk melihat aneka terumbu karang. Berapa perbedaan kedalaman penyelaman pertama dan penyelaman kedua yang dilakukan Hamis?
Diketahui Hamis menyelam sampai kedalaman 13 meter. Hamis berpindah tempat dan kembali menyelam sampai kedalaman 25 meter. Ditanya, berapa perbedaan kedalaman penyelaman pertama dan penyelaman kedua yang dilakukan Hamis? Jawabannya adalah negatif 13 dikurangi negatif 25. Sama dengan negatif 13 ditambah 25. Sama dengan 38. Dari penyelesaian soal di atas, dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu yang pertama, setelah menyelesaikan permasalahan, melakukan pengurangan bilangan bulat negatif dapat dilakukan dengan cara abaikan dulu tanda negatif atau positifnya. Kemudian jumlahkan kedua bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Tanda untuk hasil pengurangan tersebut adalah negatif. Yang kedua, yang harus diperhatikan dalam pengurangan bilangan bulat negatif adalah jika pengurangan bilangan bulat positif dengan negatif akan mendapatkan dua tanda negatif berurutan. Hal ini berakibat tandanya menjadi positif. Pengurangan dengan tanda negatif sama artinya dengan penjumlahan dengan lawan pengurangannya. Sekian presentasi dari Jingga. Terima kasih. Terima kasih Jingga untuk presentasinya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Jingga, Nana. Baik, silahkan di-mute kembali. Jadi, kelompok 1 ini luar biasa sekali kerjasama di dalam grupnya. Guru juga ikut aktif, anak-anak juga ikut aktif dalam WhatsApp group. Cara mengerjakannya memilih dengan memperhatikan tanda bilangan. Bagus sekali. Dari keempat cara, kelompok 1 memilih satu cara untuk penjumlahan, dan untuk cara pengurangan, kelompok 1 memilih dengan cara mengubah menjadi penjumlahan. Bagus sekali kelompok 1 kerjasamanya. Dan untuk Jingga juga sangat bagus dalam presentasinya. Yang disampaikan sangat jelas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita akan lanjut presentasi untuk kelompok 2. Wow, Indra jadi Sekarang kita akan lanjut presentasi kelompok 2. Siapakah perwakilan kelompok 2 yang akan mempresentasikan kali ini? Saya, Bu. Anggun, baik. Anak-anak, tadi suara Bu Guru kedengaran yang nanya siapa yang akan presentasi kelompok 2 itu? Kedengaran, Bu. Terdengar, Bu. Baik, silahkan Anggun untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok 2. Om Swastiastu, teman-teman. Selamat siang. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Nama anggota kelompok: Diketut Anggun Permatasari, Diputu Aira Kaliana Putri, Nikemang Wididiatmika,
Nicholas Rizky Wardana, Prema Raditya Putra. Saya akan membacakan soal permasalahan pertama. Andi sedang menyelam di Tulamben, Kabupaten Karangasem. Mula-mula Andi menyelam hingga kedalaman 30 meter di bawah permukaan air laut untuk melihat kawasan bangkai kapal USS Liberty yang terkenal sebagai salah satu tempat menyelam. Karena persediaan oksigen Andi mulai menipis, maka ia berenang naik sejauh 12 meter. Coba tentukan Andi berada di kedalaman berapa sekarang? Jelaskan caramu secara runtut. Diketahui Andi menyelam sampai 30 meter di bawah permukaan air. Karena Andi menyelam, jadi Andi dapat dibilang minus 30 meter. Diketahui Andi naik ke permukaan air sejauh 12 meter. Karena naik, jadi positif 12. Ditanya, Andi berada di kedalaman berapa sekarang? Jawab, Andi sekarang berada di kedalaman min 30 plus 12 sama dengan min 18. Jadi, Andi sekarang berada di kedalaman negatif 18 meter. Kesimpulan dari permasalahan tadi adalah, setelah menyelesaikan permasalahan, melakukan penjumlahan bilangan bulat negatif dapat dilakukan dengan cara dapat menggunakan garis bilangan atau langsung dengan cara lain. Jika tanda bilangan sama, bisa langsung dijumlahkan. Tetapi jika tanda bilangan berbeda, maka harus mencari selisih terlebih dahulu. Yang harus diperhatikan dalam penjumlahan bilangan bulat negatif adalah tanda negatif, karena jika itu ada keliru, maka akan sangat berdampak besar dalam kita menentukan soal dan jawabannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk yang pengurangan, tunggu sebentar nih. Silahkan Anggun dilanjutkan. Oke, sekarang permasalahan pada pengurangan bilangan bulat negatif. Hamis mengunjungi Raja Ampat di Papua. Ia di sana tidak lupa menyalurkan hobinya, yaitu menyelam untuk melihat surga bawah laut. Hamis menyelam sampai kedalaman 13 meter saat penyelaman pertama. Kemudian Hamis berpindah tempat dan melihat aneka terumbu karang. Berapa perbedaan kedalaman penyelaman pertama dan penyelaman kedua yang dilakukan Hamis? Diketahui, Hamis menyelam sampai kedalaman 13 meter. Diketahui, Hamis menyelam lagi sampai kedalaman 25 meter. Ditanya, berapa perbedaan kedalaman penyelaman pertama dan penyelaman kedua yang dilakukan Hamis? Jawab, perbedaan antara penyelam pertama dan kedua adalah min 25 dikurang min 13. Dibacanya negatif ya, bukan min ya. Ya, bisa diulangi Ya, Bu. jawab itu ya. Terima kasih. Diketahui, Hamis menyelam sampai kedalaman 13 meter. Diketahui, Hamis menyelam lagi sampai kedalaman 25 meter. Ditanya, berapa perbedaan kedalaman penyelaman pertama dan penyelaman kedua yang dilakukan Hamis? Jawab, perbedaan antara penyelaman pertama dan kedua adalah negatif 25 dikurang negatif 13 sama dengan negatif 25 ditambah 13 sama dengan min 12. Jadi perbedaan kedalaman penyelaman pertama dan kedua adalah negatif 12. Kesimpulan dari
permasalahan pengurangan negatif. Setelah menyelesaikan permasalahan, melakukan pengurangan bilangan bulat negatif dapat dilakukan dengan cara pada pengurangan bilangan bulat negatif, jika angka tersebut dengan nilai yang besar, maka pengurangan garis bilangan kurang efektif. Yang harus diperhatikan dalam pengurangan bilangan bulat negatif adalah cara kita mengurangi pengurangan bilangan bulat negatif harus berhati-hati karena jika salah satu bilangan salah, maka akan membuat kemungkinan besar jawabannya akan salah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Anggun sudah mempresentasikan pekerjaan kelompok 2. Tepuk tangan untuk Anggun, anak-anak. Ya, pekerjaan kelompok 2 sangat bagus, sangat jelas dan rapi dalam mengerjakannya. Kerjasama kelompoknya juga sangat bagus dan jawabannya juga benar ya anak-anak. Menurut kelompok 2, menggunakan garis bilangan jika dengan angka yang besar maka caranya kurang efektif. Kelompok 2 menggunakan cara mengubahnya menjadi penjumlahan terlebih dahulu. Baik. Silakan di-mute terlebih dahulu anak-anak. Sekarang perwakilan dari kelompok 3. Siapa yang akan presentasi perwakilan dari kelompok 3? Saya, Bu. Amrita. Ya. Ya, Amrita sebagai perwakilan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil. Iya, nomor biasanya. Oke, sabar dulu nih, Bu. Yang siapkan nomor. Amrita sudah buat yang penjumlahan, Amrita? Sudah, Bu. Ya, Bu Guru coba ulang saja. Pengurangannya sudah. Udah sekali.
Amrita presentasi pengurangannya saja, nggih. Belum masuk ke sini yang penjumlahannya, nggih. Ya, Bu. Bisa di-mute dulu. Mohon tenang ya nanti di sekitarnya Amrita ya. Tunggu sebentar. Baik, silahkan Amrita sebagai perwakilan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Hari ini kita mewakili presentasi dari kelompok 3 Yang terdiri dari Amrita, Intan, Indra, Zahwa, dan Nova Jiwa. Hamis mengunjungi Raja Ampat di Papua. Ia di sana tidak lupa menyalurkan hobinya, yaitu menyelam untuk melihat surga bawah laut. Hamis menyelam sampai kedalaman 13 meter saat penyelaman pertama. Saat itu Hamis menjumpai beberapa fauna laut, misalnya penyu. Kemudian Hamis berpindah tempat dan kembali menyelam sampai kedalaman 25 meter untuk melihat aneka terumbu karang. Berapa perbedaan kedalaman penyelaman pertama dan penyelaman kedua yang dilakukan Hamis? Diketahui Hamis berenang sampai kedalaman 13 meter. Posisi terakhir Hamis berada di kedalaman 25 meter. Ditanya perbedaan kedalaman penyelaman Hamis, jawab negatif 25 min dikurang negatif 13 sama dengan negatif 25 ditambah 13 sama dengan negatif 12 meter. Jadi perbedaan kedalaman penyelaman Hamis adalah min 12 meter. Yang mana? KPD 2-nya mana? harus diperat. Caranya mana? Mengurangi dengan suatu bilangan sama artinya dengan menambah dengan lawan. Pengurangannya secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. A min B. A plus B. Yang harus dipraktikkan dalam pengurangan bilangan bulat negatif adalah tanda pada pengurangan negatif. Jika tandanya salah, maka jawaban pengurangan negatif pun ikut salah. Sekian presentasi dari Amrita dari kelompok 3. Terima kasih teman-teman dan Bu Guru. Baik, terima kasih Amrita sudah mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Tepuk tangan untuk Amrita, Nana. Ya. Baik, terima kasih juga untuk kelompok 3, kerjasamanya sangat bagus, sangat aktif. Jawaban yang diberikan juga sudah benar. Bagaimana cara mengurangi bilangan bulat, yaitu dengan mengubahnya menjadi penjumlahan, lalu bilangan yang kedua ditulis lawan dari bilangan tersebut. Seperti tadi, kelompok 3 membuat lawan dari negatif 13 adalah positif 13. Baik. Baik, sekian tadi presentasi dari perwakilan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tepuk tangan untuk masing-masing kelompok anak-anak.
Ya, bisa di-mute terlebih dahulu ya. Nih, terima kasih banyak karena anak-anak sudah sangat aktif dalam kerja kelompok, sudah sangat luar biasa dalam mengerjakan, ya. Baik, Bu Guru mau tanya, apakah kesimpulan yang dapat kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Coba Anggun, apa yang sudah Anggun pelajari? Silahkan. Kita dapat memahami lebih luas lagi tentang cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Ya, bagus sekali. Silakan Jingga, apa yang sudah Jingga pelajari hari ini? Kita dapat mengetahui cara melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat negatif dan mengetahui cara penyelesaiannya. Bagus sekali. Silahkan Arista, apa yang sudah dipelajari hari ini? Matematika, Bu. Iya, baik, benar. Kita sekarang sudah belajar matematika ya, anak-anak ya. Baik, kalau Bu Guru mau tanya, materi apa yang paling kalian sukai hari ini? Kalau Nicholas, materi apa yang paling Nicholas sukai hari ini? Kalau Widi, materi apa yang paling Widi sukai hari ini? Pola garis bilangan, Bu. Pola garis bilangan, bagus sekali. Nova Jiwa, apa yang Nova Jiwa sukai dari pembelajaran hari ini? Bilangan negatif dan positif, Bu. Ya, yang menggunakan cara apa yang paling Nova Jiwa sukai? Yang dengan cara garis bilangan, Bu. Garis bilangan. Kalau Nova Angga, pelajaran yang dengan cara apa yang paling Nova Angga sukai hari ini? Garis bilangan, Bu. Garis bilangan. Baik, sekarang Bu Guru tanya, hal apa yang belum kalian mengerti hari ini? Prema, ada yang belum dimengerti? Tidak ada? Sudah semua dimengerti? Bagus. Iya, Bu. Tangan untuk kita semua jika semua sudah dimengerti. Nah, setelah Zoom berakhir, Bu Guru akan memberikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Sebentar, ada yang baru masuk, Bu Guru ulangi ya. Baik, sebentar akan Bu Guru berikan soal evaluasi setelah anak-anak menyelesaikan Zoom ini. Evaluasi tersebut dalam bentuk Google Form, ada 10 soal. Waktu yang diberikan yaitu 1 jam ya anak-anak. Anak-anak dipersilakan menjawab langsung pada Google Form yang nanti linknya akan Bu Guru kirimkan melalui WhatsApp. Tidak lupa Bu Guru untuk mengingatkan anak-anak untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Menerapkan 5M yang pertama. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Pakai masker. Pakai masker. Jaga jarak. Hindari kerumunan. Menghindari mobilitas. Iya, bagus sekali. Sekarang siapa yang mau memimpin teman-temannya untuk tepuk PPK? Siapa yang memimpin teman-temannya untuk tepuk PPK? Baik, Bu Guru tunjuk ya. Nova Jiwa, silakan pimpin temannya untuk tepuk PPK. Yang lainnya nyalakan mic-nya. Tepuk PPK. Gus.
nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas PPK, integritas PPK. Ya, bagus sekali anak-anak. Ya, sekarang sebelum selesai pembelajaran, kita harus tutup dengan doa terlebih dahulu. Tadi Widi yang membuka dengan doa dengan sangat baik. Sekarang Bu Guru minta tolong Widi untuk tutup kegiatan ini dengan doa. Silahkan Widi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Widi. Tepuk tangan untuk Widi anak-anak. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak anak-anak. Sekarang sebelum selesai pembelajaran, Bu Guru punya sebuah pantun. Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas, rajin belajar pangkal pandai, semangat terus jangan malas. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Bu, ada tugas, Bu. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup Zoom-nya dengan para mengesanti. Om Santi, Santi. Anak-anak, dipersilahkan keluar dari Zoom sampai bertemu pembelajaran berikutnya, anak-anak. Sampai jumpa. Guru, terima kasih guru. Ikut baik, dadah, dadah, dadah.